Selamat malam. Selamat datang di acara peluncuran dan diskusi buku. Kita hanya sesingkat kata rindu. Ini adalah buku perdana ya, antologi puisi MCL Publisher yang ditulis oleh komunitas Semut Merah Kaizen. Buku ini berisi 117 puisi yang ditulis oleh 40 orang anggota komunitas Semut Merah Kaizen. Sebelumnya, saya Sartika Dian, host untuk acara ini, mewakili MCL Publisher dan komunitas Semut Merah Kaizen. Saya ucapkan selamat datang kepada pembicara yang hadir pada malam hari ini, Ibu Rosidayati Rosalina, selaku Direktur MCL Publisher. Selamat malam Bu Ida. Selamat malam Mbak Dian. Iya, saya juga akan menyapa Mbak Dilestari yang selalu dinanti dan digemari pembaca-pembaca setianya ya. Dan malam hari ini selaku Ibu RT bagi komunitas Semut Merah Kaizen. Mbak Di, apa kabar? Hai, Selamat selamat malam. malam semuanya. Ya, Semoga semua dalam keadaan baik ya. terima kasih. Juga Bang Aan Mansur, beliau juga kita kenal sebagai sastrawan, penyair, pemilik perpustakaan Kata Kerja di Makassar. Selamat malam Bang Aan, apa kabar? Selamat malam, ya. Selamat malam semuanya. Ketemu Ya, lagi kita ya, dia. iya. Selamat datang juga saya ucapkan untuk segenap penulis dan pembaca yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga media partner yang datang untuk meliput acara ini, serta karya terbaru yang akan kita luncurkan pada malam hari ini. Langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Rosida, Ibu Ida, yang biasa kita panggil Bu Ida, untuk memberi sambutan tentang apa buku ini dan mengapa beliau bersedia melakukan kerjasama penerbitan dengan komunitas SMK. Silakan Ibu Ida. Terima kasih Mbak Dian. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali ya di acara peluncuran buku dari PT Mekar Cipta Lestari atau MCL Publisher. Selamat malam juga buat Mbak Dilestari. Senang sekali ya bisa bertemu setelah sekian lama tidak Iya, bertemu Bu. dengan Bang Mansur, Mas An Mansur. Juga selamat bertemu kembali ya di acara peluncuran buku MCL dan tentu juga dengan semua penulis yang tergabung di komunitas Semut Merah Kaizen ya. Senang sekali bisa bertemu sekarang walaupun hanya via daring. Senang sekali kami bisa menerbitkan karya-karya Anda semua ya di penerbit kami, penerbit MCL Publisher. Kenapa tertarik? Ya, karena tagline-nya MCL Publisher itu terbit dari hati. Jadi waktu kita terima naskahnya, kemudian saya baca naskah, kalau nggak salah yang pertama itu saya baca naskahnya siapa ya, Mas Ilham Syamtar ya. Itu tentang rindu itu katanya susah disembunyikan ya seperti ini karena saya pakai kerudung seperti anak rambut yang ingin muncul gitu walaupun sudah berusaha ditutupi tapi kadang-kadang muncul gitu itu keren banget ya pas banget terus juga banyak sekali puisi-puisinya di situ tuh kalau istilah sekarang kan bikin baper gitu ya dan setelah itu pas kita ketemu juga via daring ya asik aja gitu ketemu para penulisnya semua antusias seru gitu ya terus semangat gitu untuk menerbitkan karya-karyanya dan walaupun kami mungkin penerbit baru ya MCL Publisher ini belum ada 2 tahun kami berdiri di kalau resminya di bulan Januari 2020 ya tapi sebetulnya kami baru operasional karena pandemi baru di bulan Juli 2020 jadi memang belum ada 2 tahun umurnya. Saya mendirikan penerbit ini karena memang waktu itu terinspirasi ya dalam satu pertemuan penerbit wanita sedunia di Frankfurt. Saya nggak tahu ya begitu pulang ingin menerbitkan sesuatu yang memang mengena di hati gitu ya. Kalau dulu menerbitkan buku karena mungkin lebih alasan
bisnis dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ya ingin bisnis tapi juga ingin senang gitu, ingin senang. Dan saya dengan senang hati menerbitkan karya-karya yang memang sudah dan mungkin akan diterbitkan MCL Publisher di kemudian hari. Mungkin itu aja ya sedikit sambutan dari saya. Sekali lagi selamat kepada para penulis semuanya ya, keren-keren semua karya-karyanya. Banyak sekali yang saya suka ya dari karya-karya tersebut. Saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu karena semuanya bagus-bagus. Dan juga selamat buat Mbak Dia yang sudah berhasil melahirkan para penulis yang berbakat ya dan potensial untuk mungkin nanti bisa menjadi penyair penyair yang besar yang mungkin dikenal banyak orang. Saya kira itu aja mungkin ya sedikit sambutan dari saya. Terima kasih Mbak Dian atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Ida. Oke, masuk pada rangkaian acara yang akan membuka satu persatu tabir tentang buku ini. Saya akan tanya-tanya langsung aja ke perwakilan teman-teman komunitas Semut Merah Kaizen. Di sini ada Tamar dan Arif. Mungkin bisa saya sapa dulu. Halo Tamar Naomi. Halo Mbak Iya. Dian. Oke, juga ada Arif Nugraha. Halo Mbak Hai. Dian, hai semuanya. Selamat Ya. malam. Ini saya bacakan dulu ya sedikit tentang Tamar dan Arif Nugraha yang juga menulis di buku ini, buku Kita Hanya Sesingkat Kata Rindu. Tamar itu bekerja sebagai konsultan bisnis pertanian dan aktivitas kesetaraan gender, juga menulis tergabung dalam komunitas ini ya. Puisi-puisinya dapat ditemukan di @loved_by_clouds ya, nanti bisa dicari Instagramnya. Terus ada Arif Nugraha, saya bacakan sedikit ya. Lahir dan tumbuh besar di Tasikmalaya, terlahir kembali di Bristol, Inggris dan di kota-kota asing lain katanya, bekerja sebagai praktisi pendidikan di salah satu universitas negeri. Sementara karya-karyanya bisa dilihat di akun Instagram @ariefnugraha3, nanti bisa dicek, kita kepoin bareng. Aku mau tanya-tanya dulu nih sama Tamar. Awal mula ikut komunitas Semut Merah Kaizen gimana ceritanya? Silakan. Terima kasih Mbak Dian. Awalnya, jadi memang awalnya mengikuti Kaizen Writing Workshop-nya Mbak Dilestari ya. Kebetulan aku adalah batch pertama saat itu, tapi memang baru bergabung ke komunitas ini agak belakangan gitu. Jadi saya baru tahu belakangan kalau para alumni Kaizen Writing Workshop itu ada kelompoknya, ada komunitasnya gitu. Dan ternyata menarik juga, tadinya saya bingung kenapa namanya Semut Merah Kaizen gitu. Terus kayak nggak asing tapi bingung gitu. Terus oh iya, Kaizen Writing Workshop, dan juga Semut Merahnya itu dari, aku ingat banget waktu itu Mbak Dilestari iseng nyanyi lagu Obi Mesak, Semut Merah, terus oke, menarik, ya udah gitu. Jadi itu awalnya bergabung ke SMK Mbak. Iya, kalau Arif gimana ceritanya bisa gabung di komunitas ini? Iya, kurang lebih sama Mbak Dian. Jadi awalnya tergabung di kelas menulisnya Kaizen Writing Workshop-nya Mbak Dilestari, yang batch 1 juga. Pada waktu itu ada rekan kita, Dera, yang secara yang sangat berinisiatif untuk membuat WhatsApp group, mengumpulkan teman-teman yang tergabung dalam kelasnya juga untuk bisa diskusi lebih jauh dan berbagi karya begitu. Dan saya senang sekali nih berada di komunitas Semut Merah Kaizen karena semuanya sangat inspiratif, sangat apresiatif, karya-karyanya juga luar biasa menginspirasi begitu. Well, oke, selamat sekali lagi buat teman-teman ya. Saya juga akan menyapa dulu nih, ada Pak Reza Gunawan, terus ada Pak Ivan Lanin. Aku sudah mendengar nama-nama besar ini ya. Terima kasih sudah mau datang. Terus ada Mas Brilian Yotenega, ada Mas Felix Kanesi, beliau juga merupakan seorang pegiat literasi dan juga penulis, novelis gitu ya. Terus ada Dini Fitria, ada Puspa Kirana Dewi,
juga ada Mutiarini, ada juga Mbak Dian Purnomo. Mbak apa Pak ini? Terima kasih atas kedatangannya. Oke, saya lanjut tanya-tanya lagi nih sama Tamar dan juga Arif nih ya. Gimana proses kurasi internal kalian waktu kemudian memutuskan ada ide untuk menerbitkan karya ini secara antologi? Bisa, oke. Ya, makasih Mbak Dian. Jadi awalnya waktu itu Dera, lagi-lagi nama Dera disebut, tidak hanya dia mengusulkan supaya adanya kelompok Semut Merah Kaizen, tapi dia juga tiba-tiba memiliki ide, oh ya udah kita bikin antologi puisi aja begitu. Nah, lalu Dera menunjuk secara random aku dan Arif, mungkin karena waktu itu kita baru masuk dan kita memamerkan karya puisi kami seperti itu. Lalu akhirnya ya udah aku sama Arif, kalau proses kurasi ya Mbak, kalau proses kurasi itu kita buka ke semua anggota Semut Merah Kaizen. Lalu yang mendaftar, yang submit karya itu ada 57 orang dan karya yang masuk ada 389 puisi. Akhirnya proses kurasinya menarik nih kalau aku boleh sharing. Jadi kurasinya itu kita lewat 3 tahap besar. Jadi tahap pertama itu dengan cara kuantitatif. Jadi kita scoring, kita ada 5 kurator. 5 kurator yang blind review. Jadi kita nggak tahu siapa penulisnya karena pakai nama samaran gitu. Lalu semua 5 kurator ini menilai semua 389 puisi yang ada dan tidak kita limitasi juga maksimal berapa orang maksimal 1 orang berapa karya seperti itu. Jadi kita scoring aja, terus kita ranking, lalu kita dapat 117 sampai 120 terbesar begitu. Lalu setelah itu kita semacam yang tahap kedua kita punya golden ticket gitu. Setiap kurator kita fight for puisi yang jadi favorit kita gitu. Itu menarik. Nah, udah punya golden ticket belum tentu berhasil karena ada tahap ketiga, yaitu kita berlima berkumpul dan kita saling memperjuangkan si puisi yang kita usulkan ini, dan juga kalau misalnya yang diusulkan sama kurator lain kita nggak setuju, kita ya jatuhnya kayak berargumen gitu, berdebat. Itu sih proses kurasinya menarik banget dan ya akhirnya tersaringlah 117 puisi ini yang bisa ditemukan di buku kita hari ini. Gitu Mbak Dian. Oh gitu, oke, I see. Seru banget ya, panjang juga ya prosesnya ya untuk bisa masuk ke situ gitu. Aku mau tanya ke Arif nih, konsep isi dan pembagian bab itu kan ini seperti apa gitu, bisa nggak sedikit dijelaskan gitu ya? Terus sama kayak puisi-puisinya ini saya lihat juga tidak berjudul nih. Kenapa? Ada alasan estetika atau apakah? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Yang pertama mungkin alasan mengapa ada 4 bab di sini dan setiap bab itu menceritakan atau mengekspresikan emosi yang berbeda. Ide awalnya adalah karena seseorang mengalami rindu dengan emosi yang berbeda-beda gitu. Dan jenis rindu itu memang memiliki emosi yang berbeda-beda. Ada yang saat kita kangen seseorang gitu, ada yang berbunga-bunga, tapi ada yang sampai nelangsa, nyuksruk gitu kan. Dan kita ingin membawa emosi-emosi yang beragam itu ke dalam satu buku yang merangkum rindu, gitu, perasaan rindu, agar semua orang atau yang pembaca juga bisa relate kepada puisi-puisi yang ada. Dan untuk yang kedua, kenapa tidak ada judul? Sebetulnya agar kita bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk pembaca menginterpretasikan puisi yang ada, sehingga karena kan judul menurut kami waktu itu diskusinya punya tendensi untuk memberikan batasan terhadap satu puisi, sedangkan kami di sini ingin memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi pembaca untuk bisa menginterpretasikan rindu itu sendiri. Namun memang masih ada satu garis merah, yaitu di babnya yang pertama ada yang kusebut rindu. Di sana digambarkan puisi-puisi yang menjelaskan atau yang mengumpamakan rindu itu seperti apa sih? Apa itu rindu? Seperti kata Ilham contohnya, rindu itu adalah anak rambut yang tumbuh di bawah teduh kain kerudungmu, yang senantiasa hendak menampakkan diri, tapi terpaksa kau tutupi. Jadi menurut Ilham,
gambaran rindu seperti itu. Dan ada banyak gambaran-gambaran rindu yang dijelaskan juga atau yang diekspresikan juga oleh penulis-penulis lain. Seperti itu, Kak Mbak Sartika, Mbak Dian, sorry. Oke, menarik. Aku jadi penasaran. Sorry, aku udah baca sebenarnya. Tapi kita ini ya, membaca ini tuh karena 40 penulis gitu ya. Itu jadi banyak karakter dan perwujudan puisinya itu jadi menurut saya jadi banyak sekali perspektif gitu ya. Dan cara pandang orang beda-beda gitu ya. Aku juga penasaran banget nih, yang ditunggu-tunggu nih, penasaran mau tanya nih sama Ibu RT-nya nih. Ah, dan aku juga ngundang teman-teman untuk bisa tanya-tanya langsung juga di kolom chat. Jadi nanti ketika udah sesi tanya jawab, aku tinggal membaca aja ya. Oke, Mbak Di. Hai Dian. Gimana? Iya, Mbak. Gimana nih mulainya? Kenapa membuat kelas penulisan ini dan gimana proses mentoring yang dilakukan oleh Mbak Di? Kenapa bisa sampai seperti ini nih, Mbak? Bisa diceritakan nggak? Oke. Jadi sebenarnya kelas Kaizen Writing ini sesuatu yang sudah lama sekali aku cita-citakan. Bahkan upaya untuk mulai menyusun kelasnya itu sudah ku rintis dari tahun 2016. Jadi waktu itu bahkan aku sempat mengadakan semacam tur ke berbagai kota untuk mengadakan semacam Q&A. Q&A ini orang-orang dibebaskan untuk bertanya apa saja tentang menulis. Ya, jadi segala kebingungan mereka, segala kendala yang mereka hadapi, mereka bebas bertanya dan aku akan menjawab. Ya, jadi saya keliling kota waktu itu kalau tidak salah 5 kota hanya untuk melakukan itu, gitu. Dan dari sana yang saya dapat adalah semacam intisari kesulitan apa yang paling sering ditemui seseorang ketika mereka menulis, gitu. Dan waktu itu sambil menyusun-nyusun sudah sempat membayangkan ingin melakukannya sekarang. Oke, setelah sudah Q&A tersebut saya sudah punya cukup data gitu ya, ingin menyusun mulai modulnya, lalu kemudian mengadakan berbagai kelas ke berbagai kota dan sebagainya. Tapi ternyata tidak semudah itu karena ya perihal logistiknya ternyata banyak ya. Nanti panitia lokalnya siapa, sponsorshipnya bagaimana, ini mau kasih bayar kalaupun berbayar berapa, bingung banget karena begitu banyak variabel yang harus dihitung, belum lagi juga dengan kesibukan saya menulis itu sendiri gitu ya yang memakan banyak sekali waktu. Nah, ketika pandemi disitulah mulai sebetulnya ada semacam berkah yang terjadi gitu ya, karena semua orang terpaksa online dan akhirnya semua orang semakin familiar dengan format daring, hingga saya tiba-tiba punya kesempatan untuk melakukan kelas ini secara daring tanpa segala batasan logistik yang tadinya menghalangi saya gitu. Awalnya tuh ngelihat Pak RT, ngelihat Reza juga terpaksa memindahkan kelasnya secara daring. Dan setelah beberapa kali kelas, loh kok ternyata kelasnya tetap berjalan dengan baik, engagement-nya tetap baik gitu ya. Jadi saya pikir barangkali saya bisa melakukan hal yang sama, tapi dengan kelas menulis yang lama sekali sudah saya cita-citakan itu. Sehingga akhirnya terwujudlah kelas Kaizen Writing, angkatan pertama saat itu, dan angkatan pertamalah yang kemudian juga membuat inisiatif untuk membuat semacam komunitas ya, yang terus berkembang sampai sekarang. Ini ada gegeduknya di sini. Gegeduk tuh bahasa Indonesia atau Sunda ya? Nah ini contoh Bu RT yang jangan ditiru ya, karena saya tuh suka kadang-kadang lupa sendiri. Ini bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Waktu itu ada Dera nih. Yang saya tahu Dera ini konon yang paling sibuk ya, paling sibuk membakar. Walaupun yang bekerja belum tentu Dera, tapi Dera ini katanya yang paling sibuk membakar semangat ya. Lalu disambut lagi dengan Didit Maulana. Ini sahabat saya banget, yang tiba-tiba didapuk menjadi ketua. Nah, jadi saya juga terenyuh dan terharu gitu ya. Kok Didit mau nih gitu, entah kepaksa atau gimana saya nggak ngerti, tapi tiba-tiba Didit jadi ketua gitu kan. Lalu mulai ada akun Instagramnya dan saya sendiri melihat bahwa wah ini
konsistensi untuk melakukan segala macam aktivitas itu luar biasa. Dan jujur Dian, saya sendiri sebetulnya tidak banyak berkecimpung di dalamnya secara organisasi ya. Ini benar-benar sebuah gerakan swadaya yang dilakukan oleh para alumnus kelas Kaizen. Dan ketika akhirnya angkatannya bertambah, semakin besar juga karena angkatan kedua ikutan, angkatan ketiga ikutan, 4, 5, sampai yang terakhir 6 juga ikut bergabung gitu ya. Sehingga tidak heran kita itu jadi di dalamnya saling menyemangati, saling kemudian menginspirasi gitu, sehingga bahkan sudah ada 2 karya yang dirilis oleh komunitas Semut Merah Kaizen, dan ini adalah karya yang menurut saya luar biasa bagus. Begitu kira-kira Dian. Kalau soal karya, Ya. gimana Mbak menyikapi karya-karya teman-teman kelas menulis? Ini yang bagi saya bagian yang paling membuat saya bahagia. Kenapa? Karena di dalam kelas Kaizen, yang saya tekankan berkali-kali adalah berpikir selalu dalam konteks berkarya. Kita menulis iseng-iseng tentu nggak apa-apa, dan menulis iseng seperti misalnya menulis jurnal atau berkarya tapi tanpa harus ada sebuah target, itu juga sesuatu yang sangat lazim dilakukan, dan saya juga ingin semua orang juga bisa terjun dengan mudah ke dalam menulis. Tapi kalau kita betul-betul ingin maju, ingin ada akselerasi, ingin ada perkembangan, kita harus berpikir dalam konteks berkarya. Ada titik akhir yang kita tuju, gitu. Entah itu buku-bukuan lah, entah itu antologi, terserah. Tapi bikin sesuatu yang punya titik akhir, sebuah produk yang kemudian konkret dan bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi saya senang sekali inisiatif Semut Merah Kaizen ini bisa berujung kepada sebuah karya bersama ya. Jadi sudah ada antologi yang pertama tuh Cerita Saat Jeda, lalu sekarang ada Kita Hanya Sesingkat Kata Rindu. Ini merupakan cerminan dari apa yang bagi saya butir paling penting di dalam kelas menulis Kaizen gitu. Untuk selalu berpikir, yuk gimana caranya kita berkarya. Karena dengan kita menamatkan sebuah karya, disitulah pembelajaran yang paling berharga bisa kita dapatkan gitu. Oke, nice. Oke, Mbak Di, terima kasih banyak Sama-sama. banget yang bisa kita tangkap tadi ya. Ini excitednya teman-teman juga. Aku mau tanya langsung ke Bang Aan nih sebagai pembaca kritis, pembaca pertama gitu ya, untuk buku karya teman-teman ini. Bang Aan, gimana Bang? Komentar dikit dong, kasih opini atau kasih kesan pesan gitu tentang buku ini. Sebelumnya selamat buat penerbit komunitas Merah dan teman-teman yang saya sudah ini ada bukunya sama saya yang ada di buku ini. Buat saya ya selalu senang ya pasti ya kalau ada buku yang lahir gitu, bahwa ya ada sesuatu yang perlu kita rayakan pasti gitu. Sesederhana apapun hasilnya kan pasti ada perjalanan yang begitu kompleks untuk sampai ke situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ya mungkin jadi menarik ya sekarang, karena bahkan penerbit yang seperti Bu Ida tadi bilang belum 2 tahun gitu berani gitu nerbitin buku puisi gitu. Buku yang orang selalu, dulu juga saya nggak mau percaya sih. Maksudnya saya tumbuh di satu waktu ketika susah banget ketemu buku puisi di toko buku gitu. Nggak ada rak khusus buku puisi di toko-toko buku di Indonesia waktu itu. Sementara saya suka puisi gitu. Tapi kalau melihat perkembangan terakhir ya menarik ya. Maksudnya buku-buku puisi diproduksi, diterbitkan gitu. Artinya kalau kita ngomong sudah diterbitkan, berarti dalam kalkulasi penerbit pun sudah ada yang beli gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin industrinya gitu, berarti ada gitu. Soal buku ini ada banyak hal yang saya ingin bilang sih. Pertama adalah bahwa ini satu kumpulan dengan jumlah penulis yang banyak itu dengan tema yang sangat spesifik.
tema-tema rindu itu kan tema yang sebetulnya kaya, sangat kompleks gitu, tapi juga kompleksitas tema ini jadi tantangan tersendiri gitu. Tapi juga pada saat bersamaan dia jadi tantangan untuk kita taklukkan gitu. Terutama karena pertama misalnya nggak perlu kita mikir penyair-penyair lain yang udah menulis tema yang sama ya. Di buku ini aja ada 40 orang yang mengeksplor satu tema. Artinya kita bisa bayangkan bagaimana hadir seseorang karyanya di tengah begitu banyak penulis lain yang mengerjakan gagasan yang sama kurang lebih gitu. Itu nggak mudah secara kreatif untuk bisa itu. Akhirnya kita terasa bahwa kalau saya sendiri sih sebetulnya karena ini lahir di satu situasi yang sama-sama kita tahu ya, situasi krisis pandemi ini gitu. Tema ini jadi menarik sekali tentu saja. Kita sering sekali bicara soal jaga jarak gitu misalnya, nggak bisa keluar dan sebagainya. Jadi kan ini tema-tema yang sebetulnya kalau kita bedah lagi dia bisa bicara hal-hal besar gitu, misalnya soal ruang, soal jarak, soal waktu, soal tubuh gitu, tubuh yang terpisah dan sebagainya. Itu menarik gitu. Tapi ketika saya membaca ini, saya merasa yang paling dominan adalah dunia dalam gitu. Maksudnya emosi yang sangat personal gitu. Kesulitan dengan menghadapi buku seperti itu yang banyak sekali orang yang mau personal, sementara saya sebagai pembaca berhadapan di situ, saya kan juga ingin melihat pantulan diri saya di sana gitu sebetulnya kan. Itu yang jadi kerja kepenyairan itu adalah misalnya karena kita berada dalam satu ketidakteraturan di satu realitas tertentu, entah itu di luar diri kita atau di dalam diri kita. Yang dalam buku ini banyakkan semacam ketidakteraturan dalam diri penulisnya yang akan dimasukkan ke dalam bahasa supaya membentuk dunia lain, dunia kedua yang akan bertemu dengan pembaca gitu. Nah, memindahkan realitas dunia pertama tadi ke dunia kedua yang akan bertemu sama pembaca, sebetulnya kan di situ proses paling sulitnya ya dari menulis itu. Kita sama-sama pasti tahu seperti itu. Misalnya, contoh paling sederhana lah. Kata rindu ini kan kata yang abstrak sekali. Mengkonkretkannya supaya orang bisa melihatnya, menyentuhnya, itu bukan pekerjaan mudah gitu. Maksudnya terutama karena puisi itu kan pengalaman pertama bagaimanapun adalah pembaca mengalami bahasa gitu. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam bahasa gitu. Dan artinya kalau saya bilang mengalami, artinya saya ingin dunia itu jadi lebih real ketika dia sampai ke dalam bentuk berhadapan dengan saya. Dan sebetulnya kan kata punya kekuatan itu ya, terutama untuk jenis puisi lirik seperti ini ya. Kita tahu misalnya bahwa setidaknya setiap kata itu mungkin minimal punya 4 fungsi gitu. Penyair biasanya mikir gitu, kayak fungsi pertama untuk menamakan sesuatu gitu. Jadi kalau saya bilang, lihat angin memainkan cabang pohon itu, teman saya langsung tahu kalau yang saya kata pohon itu merujuk ke benda yang itu. Gitu. Maksudnya dia langsung melihat. Jadi kata pohon di situ untuk menamai satu benda berbentuk seperti ini. Tapi kalau saya bilang di jalan yang sama, misalnya saya bilang, lihat angin sedang memainkan cabang pinguin itu, langsung dia tidak tahu karena pinguin itu nggak ada di situ gitu. Yang mana nih maksudnya gitu. Jadi sebetulnya fungsi kata itu pertama. Yang kedua, puisi juga salah satu yang membentuk puisi adalah bunyinya ya, dan kata itu sebetulnya salah satu fungsinya kalau menurut penyair, salah seorang penyair lirik itu terkenal namanya Gregory Orr, dia bilang salah satu fungsi kata itu singing gitu, untuk menyanyikannya gitu. Jadi kayak setiap kali kita menyebut satu kata kan sebenarnya kita sedang berbunyi gitu. Tidak semua bunyi adalah kata, tapi semua kata kalau kita ucapkan dia bunyi. Gitu. Nah, paduan dua saja ini sudah di buku ini banyak penyair yang mencoba bunyi gitu. Tapi membunyikan sesuatu itu juga punya risikonya gitu. Kalau saya bilang bunyi tidak harus bahwa saya membaca harus menyuarakan ya, karena kalau bertemu kata kan di kepala kita, di pikiran kita itu sebenarnya bunyi ya. Nah,
dua fungsi yang terakhir nih yang agak menarik, maksudnya, dan mungkin paling banyak dieksplor di sini. Itu maksudnya fungsi ketiga itu adalah saying gitu. Jadi untuk mengungkapkan makna tertentu gitu. Kalau saya bilang misalnya persahabatan adalah jantung perkawinan yang baik misalnya. Saya mau tiba-tiba pembaca itu membayangkan dua hal bersamaan. Persahabatan, perkawinan yang baik gitu. Jadi ada hal yang saya ingin pembaca tuh rasakan maksudku gitu. Nah, yang ketiga mungkin fungsi yang paling aneh gitu. Yang terakhir, imagining gitu. Jadi membayangkan sesuatu. Tapi ini justru pekerjaannya penyair gitu. Bahwa ketika mengatakan sesuatu, kan bahasa itu juga punya fungsi figuratif ya. Enggak, kalau saya bilang tadi pohon-pohon, tidak melulu pohon itu selalu berarti pohon ketika saya sebutkan. Makanya kita bisa bilang pohon keluarga, tapi kan enggak lagi pohon yang seperti itu tadi. Artinya saya ingin pembaca saya membayangkan dunia pohon dan masuk ke dunia yang berbeda sekali. Nah, hal-hal seperti itu saya kira kedengarannya kompleks, tapi memang itulah pekerjaan penyair sebetulnya. Memasukkan dunia realitas tadi yang kompleks, yang kacau gitu. Kacau bukan dalam kategori moral ya, maksudnya disorder gitu, ke dalam usaha untuk membentuk semacam keteraturan. Tapi puisi yang baik biasanya adalah sesuatu yang pada saat bersamaan ada keteraturan dan ketidakteraturan yang kita rasakan gitu. Ada semacam, kalau dalam bahasa Nietzsche tuh kayak, dia sih sebenarnya berkomentar ke pekerja kreatif, semua pekerja kreatif, tapi dia bilang dia bilang orang yang tidak ada kekacauan dalam dirinya, dia tidak bisa melahirkan bintang yang menari gitu. Kalau kita anggap puisi adalah bintang yang menari, itu ungkapan yang pada saat bersamaan sudah memicu imajinasi ya. Ada gerak di situ, ada keanehan tertentu. Kita tahu bintang dalam pengertian kita agak teratur, tapi tiba-tiba dia harus menari gitu. Jadi ada kompleks. Di pada saat yang sama kita nggak merasa pernah ungkapan itu ketemu sebelumnya gitu. Jadi dia memperbaharui sesuatu itu dengan cara yang sangat menarik gitu. Itu sih saya kira komentar saya. Saya juga agak bertanya-tanya kenapa tema ini dibatasi jadi tema romantis gitu. Padahal ini situasi yang sebetulnya bisa lebih kompleks dan mungkin lebih kaya gitu. Di situasi krisis seperti ini, misalnya lah ya, tema-tema di buku ini tema tidak bersambut atau itu misalnya itu kan peluang besar untuk orang bicara soal gap kelas misalnya gitu, ada rindu dan sebagainya. Jadi ada itu yang saya rasa ingin sekali saya tahu, ada konteks-konteks lain meskipun personal perasaan itu, tapi ada konteks di ruang apa, semacam apa, kondisi semacam apa dia tumbuh perasaan personal seperti itu gitu. Itu yang saya bilang tadi, saya dibawa ke 117 puisi yang memaksa saya pada saat bersamaan masuk ke dalam dunia orang gitu. Sementara rindu itu, dan itu pekerjaan yang berat tentu saja ya. Maksud saya karena saya tidak akan mencicipi buku ini dengan misalnya hari ini satu puisi gitu, karena saya diminta dibaca gitu. Itu beban berat gitu. Maksudnya kalau saja lebih dibawa sebagian penyair, tentu saja ada beberapa penyair yang berusaha membawa keluar ya itu, tapi saya ingin sekali membaca tuh rindu menemukannya dengan cara yang misalnya gini, dia bisa bicara soal rindu sepasang kekasih atau apapun istilahnya, tapi menggunakan perbandingan situasi politik gitu. Itu enggak berarti harus bahwa dia sedang bicara politik, tapi artinya dia memberi layer lain, kisah personal tadi itu menjadi sesuatu yang bisa memantulkan sesuatu yang juga relevan buat orang lain gitu. Itu maksudnya kira-kira itu sih kesan pertama saya soal ini. Tapi bahwa setelah 2 tahun ini tinggal satu rumah dengan orang-orang yang saya sayangi, ya senang aja gitu baca. Maksudnya kerinduan saya itu kerinduan bukan karena bertemu karena hampir 24 jam selalu sama mereka gitu. Jadi ya saya menjadi terasa masuk ke dunia masa lampau gitu, maksudnya kayak ketika situasi ini belum terjadi.
Itu komentar awal sih. Terima kasih Dian. Panjang sekali ternyata. Sorry. Nggak apa-apa, emang dituntut untuk panjang kan? Bang Aan, aku ke Mbak Di dulu ya, sedikit ya. Mbak Di, waktu membuat satu kelas menulis yang kata Mbak Di sebagai impian sejak lama gitu ya. Terus ketika melihat ini tuh ternyata menggelinding dan sukses gitu ya. Ada tidak hal yang mau dikatakan kepada para alumni atau juga mungkin Mbak Di mau menyampaikan sesuatu gitu ya tentang mungkin puisi-puisinya Bang Aan juga boleh gitu ya atau tentang MCL Publisher gitu ya. Silakan Mbak Di. Ya, terima kasih kesempatannya Dian. Ini mumpung banget nih, masih ada Aan, masih ada Bu Ida. Saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya. Senang banget loh, tadi mendengarkan penjelasannya Aan, saya bisa sekali memahami betapa variasi kompleksitas gitu dari dalam buku ini bisa jadi akan memperkaya, ya akan memperkaya pengalaman pembaca ketika mereka menyelami puisi demi puisi. Jadi ini satu masukan yang sangat bagus dan semoga ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk karya-karya kita ke depan, bahwa menambah variasi konteks dan juga berbagai situasi yang mungkin tidak harus personal tapi juga ada karena permasalahan manusia itu kan begitu banyak, pelik dan kaya ya, itu bisa kita gali dan kita manfaatkan. Saya juga jadi teringat, waktu tadi saya cerita 2016 saya keliling itu, salah satunya saya juga mampir ke Rumata ya, Aan juga ada di sana waktu itu. Jadi beliau secara tidak langsung ikut ikut menyaksikan embrio dari kelas menulis Kaizen, walaupun saat itu belum kebayang namanya apa, belum kebayang modulnya bagaimana ya. Dan Bu Ida sendiri, walaupun MCL ini baru 2 tahun, tapi beliau itu sudah malang melintang luar biasa di dunia perbukuan. Kami sudah kenal lama dan cukup dekat karena beberapa kali trip bareng juga ke book fair ya, waktu itu di Frankfurt dan sebagainya gitu. Jadi saya bahagia sekali, betul tadi kata Aan, menerbitkan buku puisi itu secara industri tidak mudah ya. Bahkan ada anekdot yang mengatakan pokoknya yang paling sulit laku itu adalah buku puisi. Jadi saya salut MCL Publishing mau menerbitkan buku ini, dan saya yakin tentunya itu tidak akan terjadi juga kalau Semut Merah Kaizen tidak berhasil meyakinkan Bu Ida bahwa ini adalah sebuah buku yang potensial. Jadi saya ucapkan selamat sekali lagi dan sukses untuk teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi penyemangat ya untuk melangkah lagi lebih panjang, lebih jauh, dan juga lebih tinggi di dalam berkarya gitu. Gitu aja Dian, thank you banget. Iya, aku balik lagi ke Bang Aan ya, Mbak Di. Silakan. Ini ngomong-ngomong soal tadi Mbak Di juga ada sebut industri, pasar gitu. We talk about book dan we talk about the industry itself tuh kan, gitu kan. Nah, aku tanya ke Bang Aan nih. Juga ini mau menjawab juga satu pertanyaan dari IDN Times gitu kan, sebesar apa sih market pembaca puisi saat ini. Nah, kita itu kehadiran tamu 94 orang loh. Semangat sekali, ternyata masih banyak publik puisi gitu. Gimana Bang Aan memandang ini dan gimana potensinya ke depan Bang? Pertama, bahwa ada tadi disebut Tamar bahwa ada 50-an orang mau menulis puisi untuk buku ini, dan saya percaya betul orang yang suka nulis puisi pasti juga pembaca puisi ya. Maksudnya itu aja di satu komunitas bernama Semut Merah ini ada 50-an orang yang mau untuk ikut di antologi ini gitu. Itu sudah bisa kita bayangkan sebetulnya gambarannya. Semakin ke sini saya kira sebetulnya bahwa kita semakin hari semakin sering melihat puisi dirayakan sedemikian rupa, juga saya kira ada konteks-konteks di luar puisi sendiri yang harus kita apresiasi gitu sebetulnya, nggak melulu puisinya gitu. Misalnya media sosial lah misalnya, bahwa kita mendapat akses dan platform baru di mana orang bisa
merayakan puisi, apapun yang dimaksud oleh puisi oleh orang-orang itu hal yang jadi puisi itu menjadi ruang yang apa ya, atau medsos itu sebetulnya menjadi ruang yang menyediakan hal yang lebih demokratis melihat puisi. Gitu. Kita nggak bisa menafikan bahwa kita tumbuh dari kurikulum sastra Indonesia. Kalau kita semua di sini bersekolah di Indonesia dan belajar sastra di sekolah, itu kita tumbuh, mungkin anak-anak kecil sangat puitis ya, kita selalu, dan ini bukan ungkapan klise kalau bahwa anak kecil itu sangat puitis gitu. Tapi orang selalu tanya saya, kapan mulai suka puisi? Kadang-kadang saya merasa pertanyaan itu belakangan setelah punya anak itu sebetulnya pertanyaan yang mungkin perlu dipikirkan ulang. Jangan-jangan pertanyaan yang sama kalau disebut orang lain adalah pertanyaannya jadi kapan orang-orang berhenti nulis puisi dan kenapa gitu. Karena saya merasa kita tumbuh tuh sebetulnya anak-anak itu punya mata yang punya imajinasi yang melimpah dan segala hal di sekitarnya itu sangat puitis gitu. Saya selalu bilang bahwa anak kecil itu melihat sesuatu seolah-olah dunia ini selalu baru saja diciptakan sedetik yang lalu gitu. Dan saya belajar benar sebagai orang yang bekerja dalam puisi, belajar sama anakku. Kebetulan saya punya anak kembar kecil sekarang yang kadang-kadang bikin saya kaget dengan caranya melihat dunia gitu. Hal sebagai orang yang sudah dewasa tuh nggak lagi segitu. Artinya bahwa sebetulnya puisi kalau kita melihatnya ke industri, ya ada ratusan buku puisi yang terbit setiap tahun sekarang akhir-akhir ini. Tapi juga perlu, atau kalau mau konteksnya saya, buku-buku puisi saya cukup sering dicetak ulang gitu, berarti ada yang baca gitu. Tapi kalau kita ngomongin industri kan juga ada tabiat industri yang misalnya selalu semacam harus menyorot orang-orang tertentu gitu. Yang menarik kenapa saya tertarik sekali ikut diskusi ini adalah karena ini mungkin juga satu usaha untuk semacam mendemokratisasi skena, kalau kita sebut skena puisi ya, bahwa ya ini ruang yang terbuka untuk siapapun, nggak boleh kita merasa bahwa ada loh yang gatekeeper-nya puisi Indonesia itu ini gitu, yang nggak bisa gitu. Ini ruang yang harus dibuka selebar-lebarnya dan kita harus merayakannya gitu. Enggak, dan itu menurutku menarik bahwa penerbit-penerbit sekarang merayakan itu gitu. Apalagi seperti pertanyaan ini tadi, ada platform-platform lain yang dulu mungkin bentuknya sangat konvensional di media gitu, di media kayak di koran minggu atau terakhir buku, tapi sekarang ada kayak kita bisa masuk ke platform-platform audio misalnya di internet dan mendengar orang baca puisi itu ya banyak sekali gitu, atau di YouTube yang orang visualisasi sedemikian rupa, dan itu menurutku menarik sekali bahwa orang mengapresiasi. Atau misalnya saya nggak pernah menafikan efek besar dari Ada Apa Dengan Cinta 2 yang membuat pembaca saya itu nggak bisa saya nafikan gitu, bahwa kalau kita mau bandingkan penontonnya dan pembeli buku puisi ya jauh jomplang, tapi bahwa film itu membuat audiens puisi menjadi melebar sedemikian rupa, ya itu menarik gitu. Atau misalnya bagaimana saya berkolaborasi dengan perupa, musisi dan sebagainya, dan itu menjadi lumrah dilakukan oleh siapapun sekarang, dan itu menarik. Kurang lebih itu sih komentar saya. Kalau ini saya bahagia gitu kalau melihat banyak buku puisi gitu, atau nggak harus buku sih ya, maksudnya nggak semua penyair harus menerbitkan buku gitu, mencoba platform yang lain atau bagaimanapun bentuknya, tapi semakin banyak kita variasinya semakin banyak. Dulu kalau kita kenal nama-nama penyair selalu cowok orang tua gitu, sekarang ya menjadi lebih banyak penyair perempuan yang kuat gitu, banyak, dan itu ada di mana-mana. Penyair wacana yang menjadi bergerak lebih jauh ke wacana misalnya puisi-puisi queer dan sebagainya. Itu buat saya satu kekayaan luar biasa gitu. Itu sih. Ya, stereotyping nih. Makasih Bang, itu juga sudah ngejawab satu pertanyaan baru juga nih dari Tarmizi dari IDN Times ya, yang tadi tentang audiobook,
terus berbagai platform media sosial. Tadi Bang Aan sudah mulai menyinggung soal itu. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin juga penting ya buat teman-teman yang baru bergabung di sini. Salam kenal, saya Siska dari Tangsel. Izin bertanya kepada Mbak Di Lestari, apakah komunitas semut merah Kaizen ini tersebar di beberapa daerah? Ini sudah terjawab ya. Dan bagaimana caranya bisa bergabung, Mbak? Adakah seleksinya dan apakah harus memiliki skill menulis yang oke gitu ya untuk bisa bergabung ke komunitasnya? Silakan Mbak Di. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi satu-satunya syarat untuk menjadi bagian dari komunitas Kaizen hanyalah pernah ikut kelas Kaizen. Itu saja sih, gitu ya. Dan untuk kelas Kaizen sendiri tidak ada persyaratan harus sudah berada di level skill seperti apa, enggak. Karena justru ini adalah kelas yang terbuka bagi semua penulis, mau itu baru pemula ataupun bahkan sudah berkarya dan sebagainya, itu terbuka karena memang di dalam kelas menulis Kaizen sendiri saya menjelaskan secara global betul-betul dari dari mungkin A sampai Z proses yang saya alami gitu. Dan dari penjelasan tersebut saya berharap tentunya para peserta dapat mengambil pelajaran, karena bagi saya pengalaman itu adalah guru yang paling mumpuni gitu ya, dan di situ saya berbagi pengalaman itu saja. Jadi tidak ada syarat aneh-aneh dan sebagainya, nggak ada. Hanya pernah ikut kelas menulis Kaizen karena memang itu yang kemudian akan menjadi benang merah untuk kita berdiskusi, untuk kita berkomunitas di dalam Semut Merah Kaizen. Demikian, semoga menjawab. Iya, semoga menjawab ya. Terus ada satu pertanyaan, ini kayaknya lebih tepatnya dijawab oleh Ibu Ida ya. Kenapa Ibu memilih melahirkan atau menerbitkan buku puisi di tengah banyaknya genre buku gitu ya, buku fiksi dan drama gitu. Saya undang lagi Ibu Ida untuk masuk sekaligus untuk menjawab. Ya, kalau sepertinya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Anmansyur ya, yang sekarang kan puisi memang seperti naik daun lagi gitu ya. Pembaca puisinya juga banyak, kemudian penulisnya juga banyak. Jadi tadi Mas An bilang bukunya juga dicetak ulang. Jadi memang kalau secara industri, kalau menurut saya memang ini kembali bangkit gitu ya. Saya ingat waktu tahun 2020 ya, Kemenparekraf itu mengadakan acara nulis dari rumah. Jadi awal-awal pandemi itu ada gitu banyak gitu usulan. Kenapa kok nggak puisi? Karena waktu itu ternyata hanya cerpen dan esai gitu. Tapi banyak masukan. Kenapa nggak dimasukkan gitu untuk genre puisi ini gitu? Karena sekarang ini sedang kembali bangkit gitu ya. Kalau nggak salah dari waktu itu Ketua Asosiasi Penulis Indonesianya ya, Pak Nasir Tamara. Tapi memang waktu itu dipilih dulu itu esai dan cerpen saja gitu. Tapi saya sih menangkap berarti memang ini pasarnya ada kalau secara industri gitu ya. Saya pribadi juga ya waktu dulu tuh waktu masih muda ya nonton AADC gitu, kayaknya wah ini keren gitu ya. Ternyata kalau sudah difilmkan jadi keren, terus juga dalam berbagai acara perbukuan, musikalisasi puisi itu menjadi salah satu acara yang juga banyak peminatnya gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan koneksi ya. Oke, nah ya jadi itu sih. Jadi kebetulan waktu naskah ini masuk, terus saya juga tahu bahwa ini ada dari penulis dari Kaizen, Semut Merah Kaizen ini memang dari kelas menulisnya Mbak Di ya. Saya juga suka ngintip sekali-sekali dan sempat minta juga sih Mbak Di kalau ada ini, saya bikin penerbit nih, sempat menyapa gitu waktu membuat penerbit ini, kalau barangkali ada yang bisa kami bantu terbitkan. Jadi memang ya nyambung aja mungkin Mbak Dian. Jadi trennya kita lihat ada, kemudian memang pas naskah yang masuk juga bagus gitu ya, dan kelihatannya cocok untuk pasar kami gitu.
Dan ya udah, timnya juga oke banget deh. Ada Mas Dera, ada Mas Mas Arif Nugraha dan Mbak Tamar, banyak enak aja gitu, nyambung aja. Jadi saya yakin kalau udah gini nih kerja bagus biasanya juga hasilnya baik lah gitu. Oke, semoga menjawab dari pertanyaannya tadi ya di floor ya. Oke, aku balik lagi ke Mbak Di. Ini ada pertanyaan baru dari Rini. Rini ya. Dalam pengantar buku, Di menulis puisi mengingatkan kita akan hal-hal yang lebih besar daripada diri sendiri. Pengen dengar penjelasan dari Mbak Di langsung soal ini. Terima kasih. Saya Silakan. itu pertama kali berkenal dengan puisi tahun 94 ya. Waktu itu saya masih kuliah tingkat 2, kayaknya dikenalkan oleh kakak saya. Kakak saya membeli buku Pak Sapardi Djoko Damono, ya, Hujan Bulan Juni gitu. Dan itu kayaknya pertama kali saya bertemu dengan bahasa sekompleks itu, analogi seindah dan setajam itu gitu. Dan yang ada adalah sebuah perasaan yang begitu kompleks, karena saya merasa seperti dipindahkan ke sebuah dunia lain, perasaan lain, serta sebuah keindahan yang sepenuhnya disusun oleh bahasa. Saya tidak pernah menyadari kekuatan bahasa sampai saya bertemu dengan puisi beliau. Dan tentu saja habis itu saya mulai jadi membaca buku-buku puisi lain gitu. Tapi intinya di sana saya melihat bahwa puisi adalah sesuatu yang berbeda sekali. Walaupun saya penulis novel ya gitu, saya berbeda sekali pengalaman menulis novel dengan membaca novel dengan membaca puisi gitu. Baca puisi itu saya harus pelan-pelan meresap kata, meresapi makna, meresapi bunyi, dan meresapi bahasa gitu. Sehingga itu seperti seperti ritual minum teh poci. Kan teh poci itu kan minumnya sedikit-sedikit ya, cupnya kecil gitu. Bukan air minum segalon yang kita bisa tenggak begitu saja, enggak gitu. Harus dinikmati sedikit-sedikit gitu. Nah, bagi saya puisi itu seperti itu. Jadi dia sebuah pengalaman yang memperkaya batin ya. Bukan hanya sekadar intelektualitas, tapi pengalamannya tuh batin gitu. Dan disitulah saya selalu merasa kalau kita mau mengembangkan keindahan batin kita, membaca puisi, meresapi puisi adalah salah satu cara yang bisa dicoba gitu. Karena kita jadi keluar dari perangkap kecil diri kita dan melihat sebuah keindahan yang ada di sekeliling kita maupun secara internal yang tidak kita sadari sebelumnya. Begitu. Oke, kita sudah kehabisan waktu juga nih, Mbak. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi tidak bisa saya bacakan satu-satu. Mohon maaf. Nanti bisa tanya-tanya di sesi selanjutnya, di sesi preskon ya. Mbak Di, kalau kita balik lagi ke bukunya tadi ya, buku Kita Hanya Sesingkat Rindu, ada nggak puisi yang paling spesial? Paling spesial yang terfavorit yang menurut Mbak Di bisa dibacakan malam ini mungkin? Silakan. Ini pertanyaan sulit. Karena sebenarnya banyak yang saya suka, beneran banyak yang saya suka. Tapi ini kenapa spesial? Karena pertama kali saya buka buku ini ketika dikirim, ini adalah halaman yang pertama kali membuka. Ya, jadi barangkali ini juga sebuah keberuntungan karena strategis posisinya berada mungkin pas di lipatan buku tertentu yang ketika bukunya dibuka tuh langsung gitu loh, halaman 51. Dan puisinya juga mungil, jadi menyenangkan untuk dibaca. Ya, saya akan coba bacakan. Karya dari Angelina Eni. Untuk menerbitkan rindu, aku hanya perlu setangkup bayanganmu, gelebah yang tak terukur. Kuteguk dengan secangkir kenangan, sesal masa lalu. Terima kasih. Thank you Mbak Di. Sama-sama. Iya, terus ke Bang Aan nih. Bang, Halo. iya, masih on kan? Belum tidur?
Bang, ada nggak puisi yang ingin atau yang abang sukain gitu bisa dibacakan gitu? Oke, sebelumnya sebetulnya saya selalu merasa juga ya, terutama dalam kondisi-kondisi krisis, kondisi-kondisi sulit gitu. Ada banyak sekali persoalan yang kita konsumsi setiap hari gitu, apalagi kalau kita aktif di media sosial sekarang. Dan saya juga merasa tadi kita bicara soal bangkitnya kalau kita bisa menggunakan kata itu. Sebetulnya saya selalu berpikir bahwa sastra ya atau kesenian sebetulnya di masa-masa sulit itu kan orang cenderung mencari tempat di mana orang bisa menemukan semacam kedamaian dan keberanian pada saat bersamaan gitu. Itulah biasanya kita lari berusaha mencarinya ke ruang beramah kesenian, termasuk sastra dan dalam kesempatan kita bicara puisi gitu. Kita ingin kadang-kadang secara instingtif itu sebetulnya ingin menemukan hal semacam itu di dalam kesenian. Selama 2 tahun terakhir ini ketika pandemi, sejujurnya saya itu paling banyak membeli buku puisi justru. Gitu. Tapi nggak banyak nulis buku puisi gitu, tapi saya merasa gitu ada yang mendistraksi kekacauan di luar diriku dengan masuk ke dalam bahasa yang kompleks gitu, seperti puisi. Di buku ini salah satu puisi yang saya suka di halaman 29 menurutku ini puisi yang sederhana. Kata pertama aja udah membuat saya tertarik ya. Saya tunggu tidak ada ayahku gitu, pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Jadi kata bapak itu udah membuat saya ya tertarik masuk gitu. Ini puisi yang sebetulnya simpel sekali, sederhana sekali, menarasikan sesuatu tentang keluarga gitu. Dunia baru juga buatku hanya jadi saya tertarik. Ditulis oleh Dina Hamid. Bapa dan kegemarannya memasak ikan, bukan ketika menakar rasa. Bagian yang paling ia sukai adalah ketika memanggil seisi rumah untuk menikmati makanan yang ia saji. Di bait itu kita membayangkan seolah-olah anak yang bicara ya, maksudnya gitu. Saya karena kata bapak gitu. Tadinya saya tertarik gitu, tapi di bait berikutnya tiba-tiba saya merasa kok kayaknya ini istri yang manggil suaminya bapak gitu. Meski 5 orang anak kami, jadi kata kami itu membuat saya jadi, oh apa alasan seorang istri menyebut suaminya bapak ya? Jadi kayak ada kompleksitas layer baru lagi. Meski 5 orang anak kami tak lagi berhamburan ke meja makan untuk berebut potongan ikan yang paling besar, bapak dan kegemarannya tak pernah berubah. Meski kian hari, rumah kian sunyi. Tapi apa yang paling saya pikirkan yang membaca puisi ini adalah ikan gitu. Ikan jadi kesepian banget, maksudnya kan ikan yang dimakan untuk membentuk cinta tuh kan kayak ada dunia lain, ada makhluk lain yang mengorbankan diri untuk satu cinta, satu keluarga gitu. Tiba-tiba anak-anak yang nggak ada di rumah, ikan ini, jadi itu yang sama aku. Jadi dia memberi saya ruang untuk berpikir lebih jauh, melampaui relasi 2 orang gitu atau satu keluarga gitu. Itu menurutku menarik dan saya senang puisi ini gitu. Di balik kesimpulannya ada kompleksitas yang menurutku berlapis-lapis dan menyenangkan. Pada saat bersamaan dia sangat personal menyentuh saya gitu, karena ya itu tadi dengan alasan seperti itu. Saya kira itu. Sekali lagi selamat buat semua atas buku ini, dan terima kasih mengajak saya terlibat lagi. MCL Publisher sering ngajak saya terlibat dan selalu senang gitu. Selamat, semoga MCL masih akan menerbitkan buku-buku puisi selanjutnya, dan teman-teman di Sementara Kaizen juga terus melahirkan karya-karya yang baik. Amin. Dan terima kasih buat karena bikin komunitas sekeren ini gitu. Maksudnya kan penulis yang kemudian memikirkan membangun komunitas pembaca dan penulis lain itu menurutku sesuatu yang wah gitu. Enggak semua penulis punya kemampuan dan kemauan terutama untuk membangun komunitas ya. Gitu. Jadi terima kasih, ya, Ad. Terima kasih gitu. Mereka yang hebat sih, mereka yang luar biasa nih. Luar biasa aktif. Terima kasih, selamat.
semoga semuanya kita sehat-sehat ya dan melewati pandemi ini dengan baik-baik aja. Iya, terima kasih Bang Aan. Yuk kita sudah molor nih, nanti saya dimarahin panitia lagi. Ibu Ida, saya panggil lagi untuk bisa meluncurkan secara resmi buku Kita Hanya Sesingkat Kata Rindu. Silakan Ibu Ida. Ya, baik, terima kasih Mbak Dian. Baiklah, dengan ya karena saya Muslim ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan peluncuran buku Kita Hanya Sesingkat Kata Rindu. Selamat untuk teman-teman Semut Merah Kaizen. Saya memanggil juga untuk Tamar Naomi bisa bergabung untuk memotong tumpeng yang sudah dipersiapkan. Artinya udah Ya, Selamat ya Mbak Tamar, selamat semuanya. Mas Arief, Mas Dera. ya, sudah? Apakah sudah? Sudah terlihat mereka memotong Sudah. tumpeng? Oke, selamat ya sekali lagi untuk komunitas Semut Merah Kaizen. Saya ucapkan juga semoga doa terbaik mengiringi kelahiran buku ini dan sampai ke tangan pembaca yang juga mengapresiasi teman-teman semua. Saya menghimbau ke teman-teman yang datang pada acara peluncuran ini untuk bisa mendapatkan buku ini segera di link marketplace di bio-nya Kaizen Writing Alumni @Kaizen Writing Alumni dan juga MCL Publisher dengan harga yang cukup terjangkau. Silakan saja buka marketplace toko daring MCL Publisher yang tertera di link tersebut. Ada yang unik nih dari buku kita, Kita Hanya Sesingkat Kata Rindu, yaitu penulisnya ini kan ada 40 orang. Sebagai apresiasi karya, tentunya tiap penulis di buku ini akan mendapatkan royalti kan, yang disalurkan dari penerbit ke penulis-penulis yang tergabung di dalamnya. Nah, distribusi dana ke 40 orang tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri dan sangat merepotkan jika dilakukan secara manual oleh komunitas. Untung saja ada solusi dari Link Aja untuk digitalisasi penyaluran dana melalui webtools Link Aja. Dengan menggunakan webtools tersebut, dana dapat langsung disalurkan ke seluruh akun Link Aja penulis yang satu kali proses aja. Nah, dana pun akan tersalurkan secara real time dan dapat langsung digunakan. Dengan Link Aja, pede apa-apa bisa. Wah, ternyata aku jago juga ngiklan ya. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, saya akan membacakan pengumuman pemenang giveaway ya. Halo teman-teman, siapakah yang mendapatkan giveaway? Tidak ada musik kah? Oke, saya memanggil Amanda Davidiena dengan puisinya. Masa aku suruh baca nih ya. Kamu tahu analogi kita di mata Tuhan, kita itu sepasang sepatu dengan ukuran yang pas dan model paling terbaru. Tapi sayang, bukan seleranya untuk melihat kita bersatu. Untuk kamu dan aku, coba lagi ya di kehidupan berikutnya. Oke, selamat ya, selamat. Terus yang kedua, @reski _pas _187. Selamat ya Reski.
Aku bacakan sedikit. Kamu ibarat suara perut yang mendamba mie instan plus telur di tengah malam. Kamu seperti kantuk yang melanda di tengah angin ribut, mulut, kepala, staf. Kamu adalah buku berdebu yang mendapati sentuhan rindu dari tangan Pak Guru. Kamu serupa mahar senilai 100 juta yang dipinjam kekasihmu dari rekeningmu dan tidak dibayar. Nggak ada itu ya. Oke, selamat untuk @reskipas ya. Nanti buku giveaway-nya bisa diminta ditagih ke panitia atau Ibu Ida. Salah, MCL Publisher. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir. Dan selamat untuk buku Kita Hanya Sesingkat Kata Rindu. Semoga perjalanan buku ini menyenangkan. Juga buku antologi ini bisa didapatkan ya di e-commerce yang tersedia, Shopee, Tokopedia, mana aja bisa, oke? Lalu yang paling baru, seluruh buku fiksi dari MCL Publisher sudah bisa didapatkan langsung di toko buku Paperclip se-Jabodetabek. Kamu bisa beli buku puisi ini di sana juga. Jangan lupa follow akun sosial media MCL Publisher dan Kaizen Writing Alumni untuk tahu info buku dan info kegiatan-kegiatan dari komunitas SMK. Oke? Demikian, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu press conference yang akan dibawakan oleh Dera, kita bisa saksikan video penampilan dari Juan Kolemar. Silakan, tepuk tangan. Pada ranting malam yang sunyi, rindu seringkali menghantarkan raga terjaga, menemani retina, merangkul surya saat bersinar di pelataran gelap. Ia memangku gundah yang menelurkan, andai agar tuntas dibasuh temu. Dibasuh temu. Dibasuh temu. Sementara di dahan sunyi yang hening ia kerap kali menggiring nurani, terperosok
sosok padang, jantung kesepian. Iya, dengan begitu berakhir sudah acara ini. Saya pamit. Saya serahkan ke pemandu acara berikutnya, Mas Dera. Silakan. Halo, Mas Dera. Iya. Terima kasih semua. Saya pamit dulu. Terima kasih Selamat Mbak malam. Dian. Ya. Keren sekali. Semoga saya bisa mengimbangi kekerenan Mbak Dian membawa acara ya untuk memandu press conference. Baik, semoga Bang Aan masih di sini ya dan Bu Ida. Dan sepertinya Bu RT mau pamit dulu. Bu RT mau pamitan langsung. Halo. Ya Bu Ya, RT. mohon maaf saya ikutan press-con-nya, tapi jika ada pertanyaan dari teman-teman pers, silakan nanti bisa via Dera, akan saya jawab secara tertulis ya. Terima kasih banyak buat yang sudah datang dan semoga liputannya juga nanti akan membawa banyak berkah bagi para pembaca dan penikmat puisi di luar sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu RT. Wah, Bang Aan juga mau pamit ya ini ya. Baik. Atau jadi sebenarnya di sini ada IDN Times, ada Kompas, Tempo, Republika dan Jawa Pos. Mungkin nanti untuk Bu RT dan Bang Aan pertanyaannya bisa disampaikan kepada saya saja ya teman-teman media. Tapi kalau ada pertanyaan untuk Bu Ida selaku direktur dari penerbit dan teman-teman kontributor yang menuliskan puisi, kita bisa sekitar 10 ke 15 menit. Bu RT dan Bang Aan silakan kalau mau meninggalkan Zoom boleh. Terima kasih. Bang Aan, terima kasih banyak ya Bang. Baik, di sini ada teman-teman dari media, ada Miji, IDN Times, ada Mbak Desi dari Republika, dan Tio dari Jawa Pos. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya, langsung saja. Uda Ivan Lanin, terima kasih, dan juga semua para undangan. Dan kepada Juan Kolemar yang sudah menyanyikan salah satu puisi dari buku kita juga. Oke, tadi ada Mbak Sandra juga dari Kompas, cuma sinyalnya kurang bagus katanya, jadi beliau cabut duluan. Ada Marvella juga dari Tempo. Baik, teman-teman dari media ini apakah ada pertanyaan atau semuanya sudah jelas? Oh, dari Miji IDN Times sudah cukup. Tadi ada pas sesi Q&A. Oh, Tio dari Jawa Pos. Silakan Mas Tio, langsung saja. Halo, selamat malam Mas Dera. Selamat malam Mas Tio, silakan Mas Tio. Oke, Mas, aku mau nanya. Untuk buku puisi ini kan sebenarnya yang benar tadi ada yang bilang kalau pasarnya memang kurang menarik ya kalau untuk pasar. Tapi yang jelas begini Mas, aku mau nanya soal exposure nih Mas. Jadi kebanyakan buku di Indonesia ini kan memang exposure-nya yang kurang. Artinya setelah buku itu dicetak, tidak banyak publisher yang melakukan exposure itu yang cara berkelanjutan gitu. Nah kira-kira ke depan seperti apa sih untuk langkah exposure tadi itu yang berkelanjutan, yang sekiranya bisa membumingkan setiap buku, apalagi ini buku puisi. Itu pertanyaannya Mas. Makasih Mas Dera. Baik, Mas Tio dari Jawa Pos, terima kasih. Sepertinya Bu Ida ya paling tepat untuk menjawab ini ya, Bu Ida sebagai direktur dari MCL Publisher. Silakan Ibu Ida. Maaf, boleh diulang? Sorry tadi sedang mengetik chat agak kurang fokus. Nggak apa-apa Bu Ida. Jadi tadi dari Mas Tio, dia bilang seperti kayaknya tadi Bang Aan juga yang bilang ya bahwa buku puisi itu kan sangat segmented dalam artian tidak banyak juga penerbit yang mau menerbitkan buku puisi gitu. Jadi
Mas Tio ingin tahu dari MCL Publisher sendiri rencana kedepannya seperti apa nih untuk mempromosikan buku puisi ini secara berkelanjutannya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Dera. Terima kasih Mas Tio dari Jawa Pos ya. Ya, saya kira apa namanya tadi sudah sempat saya singgung juga di awal bahwa saya merasa puisi ini kembali bangkit gitu ya, karena memang saat dalam beberapa pertemuan waktu itu saya masih sebagai apa organisasi penerbit ya, seringkali ada permintaan mengenai puisi itu gitu, seperti waktu apa namanya ada kerjasama nulis dari rumah dengan pemerintah itu banyak gitu yang berharap itu ada lomba untuk menuliskan puisi karena memang banyak juga penggemarnya. Nah, tentu saja kalau banyak penggemar ya berarti pasarnya ada ya. Dan saya kira untuk mempromosikan buku itu memang menjadi salah satu kuncinya ya. Jadi kita jangan berhenti hanya di apa namanya mengedit naskah, kemudian sampai siap cetak dan mencetak terus ya sudah gitu, tapi memang harus ada upaya-upaya untuk terus mempromosikan dan terutama juga mempromosikan para penulisnya gitu ya. Sekarang kami terus terang di MCL ini fokus untuk juga mempromosikan para penulisnya. Seperti yang kalau saya lihat itu di pameran-pameran di luar ya, yang apa yang tampil itu penulis gitu ya. Jadi memang penulis ini yang harus diangkat dan kita apa namanya kita promosikan karya-karyanya tentu bersama penulisnya juga dan kami sebagai penerbit memberikan perhatian khusus ya untuk porsi ini jadi tidak hanya terbit sekedar terbit tapi terbit dan kemudian kita luncurkan kita promosikan dan itu tidak hanya sekali tapi ada aktivasi juga gitu setelah peluncuran itu kita tetap lakukan promosi-promosi bersama komunitas ya komunitas buku ini sekarang banyak sekali ya menjamur. Jadi kalau saya melihat ini apa namanya ya minat membaca itu sebetulnya meningkat gitu ya sangat tinggi di antara bukan hanya di apa namanya kalangan apa mereka yang apa mencari ilmu pengetahuan tapi mereka yang memang ingin mencari apa ya mencari untuk bacaan-bacaan yang menghibur gitu ya itu juga kelihatannya meningkat sih gitu jadi mungkin hanya itu saja ya kurang kurang diangkat kurang dipromosikan sehingga yaitu kesempatan sekarang ini di masa pandemi ini di mana kita bisa bertemu secara daring itu merupakan kesempatan yang baik sekali untuk kita bantu mempromosikan dan tetap melakukan apa namanya aktivasi ya bersama komunitas-komunitas perbukuan yang lain gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Mas Dera. Baik, terima kasih Bu Ida. Mas Tio terjawab ya. Ada pertanyaan follow up tidak Mas Tio? Iya Mas, cukup sih Mas. Secara umum cukup. Itu mungkin yang menjadi persoalan juga di teman-teman publishing ya. Beberapa kali juga terkendala terkait dengan apa namanya begini, masalah-masalah penerbitan ini kan kompleks antara digital dan cetak. Nah ini kan rata-rata publishing itu kan saya belum melihat ya formula yang tepat bagaimana cara mengawinkan antara keduanya. Nah, mungkin dari FCL Publishing itu kan punya formula yang mungkin bisa ditiru gitu kan. Kira-kira begitu Mas Kira. Baik, baik. Terima kasih Mas Tio. Ini ada di kolom chat juga Marvela dari tempo.co. Saya bacakan pertanyaannya. Kayaknya ini untuk Arif mewakili para kontributor dan juga sebagai kurator dan juga kayak nanti dari publisher Bu Ida untuk sampul ya Bu. Bisa ditambahkan. Pertanyaannya adalah mau bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan dari munculnya ide membuat antologi puisi, kemudian kurasi hingga akhirnya dirilis hari ini. Berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada para penulis untuk mengirimkan karyanya untuk buku ini. Jadi proses secara keseluruhan penulisan sampai kurasi seperti itu ya. Dan mungkin nanti Arif ada juga ide untuk yang sampul buku apakah ada cerita di baliknya dan ditambahkan oleh Bu Ida nanti. Arif, silakan. Oke, mungkin untuk kurasi nanti sama Tamar aja ya, Mas Dera.
aku ke sampul buku terlebih dahulu. Ini bisa teman-teman lihat, mungkin juga sudah pegang. Mungkin yang bisa lebih menjelaskan sebagainya ilustratornya, tapi bayangan kami saat itu adalah emosi yang tergambar dari ilustrasi yang teman-teman lihat di sampul buku adalah rindu, emosi rindu yang menghanyutkan, digambarkan dengan ada gelombang dan ada kaki satu orang manusia ini yang terhanyut oleh perasaan yang kita sebut rindu, dan bisa memporak-porandakan, bisa menggetarkan seseorang yang merasakan rindu. Bisa juga dilihat dari berbagai macam benda yang terlempar gitu ya, saat orang ini dibasuh atau tertelan oleh rindu itu sendiri gitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Ida mungkin ya. Baik. Ya, ini menarik ya. Sebetulnya tadinya awalnya covernya bukan ini, tapi sebetulnya yang kalau nggak salah yang di bab 1 ya, yang kami diusulkan oleh desainernya ya Mbak Fiona tadi, entah masih ada atau tadi saya lihat beliau hadir. Tadinya sebetulnya yang diusulkan yang ini, yang di bab pertama. Jadi ini cerita, ini juga sama sih, menggambarkan rindu ya. Seperti memeluk bukit gitu ya, ada tangan, ada bukit, ya rindu itu berat kan katanya ya, kata Dylan. Kemudian ya di dalam laci gitu ya, laci, kemudian ya laci itu terkunci, kalau dibuka ya keluarlah segala perasaan gitu ya, ada yang digambar di bab 1. Tadinya itu, tapi waktu kami biasa sih untuk cover ini juga kami diskusikan dengan penulisnya ya, karena kadang-kadang feeling kami sama feeling penulis berbeda gitu, dan biasanya kami sebagai penerbit mengalah kalau memang penulisnya nggak sependapat gitu dengan kami. Nah, ternyata pas diperlihatkan covernya ke tim Semut Merah Kaizen, mereka justru mengambil yang ini. Ini sebetulnya yang tadinya ada di bab 1. Jadi ditukar katanya, yang inilah yang jadi cover, kemudian yang itu tetap dipakai tapi dijadikan bab 1. Sepertinya agak-agak serem katanya, kalau nggak salah gitu ya komentarnya, agak-agak serem katanya kalau yang ini. Tapi semua saya kira sama sih, menggambarkan rindu. Jadi, nah ya mungkin MCL juga sangat menaruh perhatian ya pada cover, karena ya walaupun ada peribahasanya don't judge the book by its cover ya, tapi tetap aja kalau covernya itu keren, kita kepingin baca gitu ya, ataupun kepingin beli lah, minimal senang lihat gambarnya gitu. Jadi itu kalau soal cover. Lalu kalau tadi ada pertanyaan yang satu lagi ya, tadi tips untuk berhasil sebagai penerbit. Saya kira itu ya, mungkin kita banyak menjalin hubungan juga dengan komunitas, karena pasar buku itu segmented ya, masih tidak seperti produk lain gitu, tapi mereka yang memang membaca buku biasanya ya itu aja gitu. Jadi kita memanfaatkan juga komunitas-komunitas dengan pembaca buku ya, itu menjadi salah satu kunci juga. Dan juga tentu ya itu tadi, mempromosikan penulisnya itu juga menjadi salah satu kiat kami. Membuat buku juga tentu tidak ngasal ya, walaupun kadang-kadang sudah terbit suka, aduh itu kok ada aja ya typo gitu ya, inginnya sempurna tapi selalu ada gitu. Ya kami juga berusaha keras untuk bisa mengurangi seperti itu, tapi tetap aja. Tapi intinya kualitas itu menjadi satu yang perhatian kami, cover juga, kemudian promosi penulis, komunitas ya, aktivasi dengan komunitas, dan ya itu mungkin ya kurang lebih ya kiat-kiatnya gitu. Dan terus mungkin kita juga keep in touch with dengan dunia perbukuan. Saya sendiri walaupun sudah tidak menjadi ketua lagi, tapi saya masih aktif terlibat di Komite Jakarta Kota Buku misalnya, yang sekarang sedang mempersiapkan IPA Kongres ya 2022 nanti di bulan November di Jakarta. Kemudian juga Jakarta ini kan sekarang menjadi kota literatur ya, City of Literature. Saya juga terlibat di Komite Jakarta Buku yang juga berhasil menggolkan gitu ya, dua tujuan itu menjadi tuan rumah
Kongres Penerbit Internasional dan juga menjadikan Jakarta sebagai kota literatur. Jadi kita terhubung terus sehingga juga apa ya rasa atau feel untuk buku itu tetap dapat gitu. Saya kira kita mesti terus gitu berhubungan dengan komunitas perbukuan ini supaya bisa tetap dapat ini apa sih sekarang yang lagi tren, termasuk juga apa kebijakan pemerintah yang sekarang sedang digalakan gitu ya. Jadi secara idealisnya dapat gitu ya, tapi secara bisnis juga bisa terus berkelanjutan. Ya, idealis dan komersil itu memang dua hal yang juga harus ada sih, namanya bisnis ya di penerbitan ini, dua-duanya harus ada. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Mas Dera. Bu Ida, terima kasih. Arif juga terima kasih. Tamar, silakan menjawab tentang kurasi dan pengumpulan puisi. Tamar, thank you. Ya, oke, makasih Dera. Halo dari tim Tempo.co. Jadi awalnya ide untuk kalau untuk membuat antologi puisi itu instan on the spot. Saat itu Dera meminta kami berdua untuk jadi panitia antologi puisi, nggak pakai tanpa tedeng aling-aling langsung aja. Nah terus dari aku dan Arif sendiri untuk muncul, oke, temanya rindu. Terus kalau teman-teman lihat sendiri di bukunya kita ada 4 bab. Jadi tema rindu dan 4 subtema di dalamnya itu kita kepikirannya sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Lalu waktu yang diberikan kepada para penulis untuk mengirimkan karya itu 3 bulan karena kita memberi syarat satu penulis itu kalau nggak salah minimal mengirimkan 3 puisi di 3 chapter subtema yang berbeda, kan ada 4 tuh di buku. Nah harus 3 yang berbeda karena kita pengen nggak timpang sebelah dan ya pokoknya ada yang ngisi gitu, dan kita pengen supaya agak banyak lah gitu submissionnya. Dan ini fun fact aja, paling banyak submissionnya itu untuk bab ketiga, pokoknya yang paling menyayat hati. Apa sih kalau nggak salah namanya tidak sampai ya, yang tidak sampai. Jadi rindu-rindu yang nggak sampai itu paling banyak yang submitnya. Lalu kurasinya, kalau kurasi sendiri itu kalau nggak salah tuh 2-3 bulan. Jadi gini, kita kurator berlima ini kalau nggak salah tuh aku agak lupa, entah 1 atau 2 bulan yang paling lama itu di level paling awal, yaitu scoring 389 puisi gitu. Kita berlima scoring baca semuanya, dan nggak cuma baca tapi kita kasih nilainya itu ada 4 kriteria gitu. Jadi karena agak lama, kalau nggak salah tuh 2 bulan deh. Gitu. Terus habis itu di bulan terakhir baru kita mulai diskusi secara bertemu kayak focus group discussion gitu. Jadi kalau nggak salah sekitar 3 bulan. Gimana? Oh iya, kuratornya ada saya dan Arif karena kita sebagai kayak semacam panitia utamanya. Lalu ada Ilham Syamtar, terus ada Mas Muhammad Nugi, dan yang terakhir ada Leticia. 3 orang di luar aku dan Arif itu kita juga coba cari dari semua anggota SMK yang ada, kita tuh benar-benar riset siapa ya yang benar-benar sebegitunya sama puisi gitu. Jadi kita udah stalking sana sini, udah deh kita langsung deketin 3 orang ini buat jadi kurator juga, seperti itu. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Ya, Dera, terima kasih. Dan dari Tempo.co juga terima kasih. Terima kasih Tamar, Bu Ida, dan Arif. Terima kasih Marvella atas pertanyaannya. Teman-teman dari media, apakah masih ada yang mau bertanya? Mbak Desi dari Republika mungkin? Oke, baik. Sambil menunggu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup Mas dari Mbak Desi. Terima kasih. Untuk Miji dari IDN Times, Marvella dari Tempo.co, Mbak Desi dari Republika, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Mas Tio dari Jawa Post juga.
dan Sandra dari Kompas tadi sempat bergabung. Terima kasih banyak teman-teman media. Nanti kalau ada pertanyaan untuk Dilestari dan juga Aan Mansur, silakan sampaikan kepada saya akan sampaikan kepada mereka dan menyampaikan jawaban mereka kepada teman-teman media. Terima kasih Bu Ida dan tim dari MCL Publisher. Terima kasih buat teman-teman yang turut hadir juga, baik anggota Semut Merah Kaizen maupun yang dari bukan anggota Semut Merah Kaizen, dan juga para tamu undangan yang berkenan hadir, yang dulunya sempat berbagi di platform Semut Merah Kaizen juga. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Terima kasih banyak buat waktunya. Mari terus berkarya bersama-sama, saling berbagi, hidup literasi dan sastra Indonesia. Selamat malam. Terima kasih Mbak Dera semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak semuanya. Makasih banyak. Sampai ketemu Sama-sama. di buku berikutnya, Bu Ida. Keren ini lagunya. Keren. Ya kan, Bu Ida? Project berikutnya ya, Bu. Pas lagunya. Nanti kita obrolin ya, Bu. Iya. Rindu seringkali Ini keren banget lagunya ya. Iya. Juan Kolemar, Bu. Ya. Juan Kolemar Yang ininya apa? Liriknya sih udah jelas. Ininya yang bikin lagunya Juan yang nyanyi ini. Dia yang buat, dia yang nyanyi. Dia emang musisi, Bu. Nanti kita obrolin ya, Bu. Ya, ya. Tadi aku bilang ke dia juga. Aku bilang, Bu RT, kita ini mau buat album loh dari buku ini. Luar biasa, susah loh buat lagu dari puisi gitu kan. Terus aku bilang, Bu RT nanti bisa ya konsultasi dengan Bu RT, boleh dong. Ya benar-benar. Harus tanya-tanya dulu, kita harus konsultasi dulu. Benar. Karena buku beliau juga kan, Bu, kayak Raffi Jali yang terakhir ada lagunya juga dari buku. Ya. Jadi kita nggak apa-apa ngobrol di sini. Bu Ida, makasih banyak ya, makasih Oke, untuk makasih. waktunya. Sampai ketemu lagi. Keep in touch, Bu Ida. Ya. Sementara di dahan dan sunyi yang hening ia kerap kali menggiring nurani terperosok pada jantung kesepian. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak semuanya.